Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dan menganalisis fundamental suatu emiten saham, salah satunya melalui rasio keuangan pada laporan keuangannya. Hari ini kita akan membahas rasio keuangan Kimia Farma. Laporan keuangan emiten saham bisa kita dapatkan di situs Bursa Efek Indonesia dengan alamat idx.co.id. Pilih perusahaan tercatat dan pilih laporan keuangan dan tahunan. Kemudian jenis laporan, pilih laporan keuangan, jenis efek, pilih saham. Kemudian pilih tahun, kita ambil tahun terbaru 2019 dan periodenya tahunan. Kemudian masukkan kode emiten atau nama perusahaan. Maka terdapat beberapa pilihan. Kita pilih laporan keuangan Kimia Farma yang sudah diaudit. Rasio yang pertama yaitu liquidity ratio, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Indikator untuk liquidity ratio kita memakai current ratio. Current ratio atau rasio lancar merupakan rasio yang memiliki manfaat yang sangat penting untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Melalui rasio ini, kita bisa mengetahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan bisa menjamin utang lancarnya. Adapun rumus untuk current ratio yaitu current asset atau aset lancar dibagikan dengan current liabilities atau liabilitas jangka pendek. Nah, untuk current assets atau aset lancar bisa dilihat pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, untuk liabilitas jangka pendek juga terdapat pada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini sebutan untuk neraca. Didapat current ratio milik Kimia Farma pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,99. Katakan nilai rendah pada rasio lancar apabila nilai kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Namun, investor atau calon kreditur juga harus memperhatikan arus kas operasi perusahaan agar bisa lebih memahami tingkat likuiditas perusahaannya. Apabila rasio lancar perusahaan rendah, para investor atau calon kreditur dapat menilai kesehatan keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan kondisi arus kas atau cash flow operasional pada perusahaan tersebut. Tetapi, jika rasio lancar terlalu tinggi dengan indikator nilai sebesar 2, maka perusahaan tersebut mungkin tidak menggunakan aset lancar atau fasilitas pembiayaan jangka pendeknya secara efisien. Hal ini juga menunjukkan mungkin adanya masalah dalam pengelolaan modal kerja. Tetapi, bagi kreditur, current rasio yang tinggi lebih baik daripada current rasio yang rendah. Dikarenakan current rasio yang lebih tinggi berarti perusahaan cenderung lebih dapat memenuhi kewajiban hutang yang jatuh tempo dalam 12 ke depan. Intinya, ada jaminan perusahaan mampu membayar utang karena
asetnya itu lebih besar dari nilai total kewajiban jangka pendeknya. Dapat kita simpulkan, current ratio untuk Kimia Farma pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,99 tergolong ke dalam current ratio yang bernilai rendah karena nilai current rasionya tidak mencapai 1. Tapi kalau 0,99 jika kita genapkan nilainya 1 juga. Berarti untuk performa Kimia Farma dari sisi liquidity ratio ini baik. Maksudnya ya tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi, standar lah. Lanjut ke rasio kedua, yaitu activity ratio. Activity ratio merupakan kemampuan serta efisiensi perusahaan di dalam memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya. Indikator yang kita ambil untuk activity ratio yaitu TATO, Total Assets Turnover atau rasio perputaran aset, merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan, di mana rasio ini menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam satu periode tertentu. Menurut Syamsuddin, dalam bukunya, total asset turnover merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Untuk rasio total asset turnover, yaitu net sales dibagikan dengan total assets. Nah, net sales atau penjualan itu kita bisa melihat pada laporan laba rugi. Item nomor 1, ambil penjualan neto. Kemudian total assets kita lihat pada laporan posisi keuangan. Pilih yang jumlah aset. Kemudian kita bagikan. Penjualan neto dibagi dengan jumlah aset. Rasio perputaran aset digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menciptakan penjualan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Perputaran aset yang baik adalah perputaran aset yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jadi, untuk TATO, kita akan bandingkan antara tahun 2019 dan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Pada perhitungan rasio TATO Kimia Farma ini didapatkan perhitungan pada tahun 2018 TATO sebesar 0,75 dan tahun 2019 sebesar 0,51. Artinya, Kimia Farma mampu menghasilkan penjualan besar 0,75 kali dari aktiva totalnya di tahun 2018 dan menghasilkan penjualan sebesar 0,51 kali dari aktiva totalnya di tahun 2019. Secara analisis, dari rasio TATO ini tampak dari penurunan kemampuan Kimia Farma dalam mencetak penjualan yang lebih tinggi dari aset-asetnya. Hal ini juga terlihat dari kenaikan penjualan bersih sebesar 11,12%, tetapi kenaikan aset totalnya lebih tinggi sebesar 18,35%. Seharusnya, dengan kenaikan aset total sebesar 18,35%, perusahaan bisa menghasilkan penjualan yang lebih tinggi, sehingga dapat menaikkan nilai perputaran asetnya. Untuk mengetahui tinggi rendahnya perputaran aset ini, kita juga harus membandingkannya dengan industri sejenis seperti Kalbe Farma misalkan. Dengan melihat industri sejenis, kita bisa melihat apakah perputaran aset Kimia Farma ini tergolong bagus atau jelek.
Rasio ketiga yaitu profitability ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Indikator yang saya ambil untuk rasio profitabilitas yaitu net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih pada suatu perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Margin laba bersih ini menunjukkan proporsi penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya terkait. Bagi investor, margin laba bersih biasanya digunakan untuk mengukur seberapa efisien manajemen mengelola perusahaannya dan juga memperkirakan profitabilitas masa depan berdasarkan peramalan penjualan yang dibuat oleh manajemennya dengan membandingkan laba bersih dengan total penjualan. Investor dapat melihat beberapa persentase pendapatan yang digunakan untuk membayar biaya operasional dan biaya non-operasional, serta berapa persentase tersisa yang dapat membayar dividen ke para pemegang saham ataupun berinvestasi kembali ke perusahaannya. Net profit margin ratio ini dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total penjualan. Istilah lain untuk laba bersih yaitu earning after tax, yaitu laba sesudah pajak. Laba sesudah pajak bisa kita lihat pada laporan laba rugi dengan mengambil laba tahun berjalan. Kemudian untuk penjualan itu atau net sales ada di laporan laba rugi juga. Net profit margin milik Kimia Farma pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,086%. Umumnya, margin laba bersih atau net profit margin dengan persentase lebih dari 10% sudah dianggap sangat baik. Jadi, kalau untuk NPM Kimia Farma tahun 2019 malah 1% pun tidak sampai. Tapi rasio net profit margin akan sangat berguna apabila membandingkan profitabilitas pesaing di industri yang sama karena memiliki lingkungan bisnis dan basis pelanggan yang sama serta memiliki struktur biaya yang hampir sama. Oke, lanjut ke rasio yang keempat. Solvability ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Biasa disebut juga dengan rasio leverage. Rumus untuk debt ratio, indikator yang kita gunakan untuk solvability ratio pada rasio keuangan hari ini yaitu debt ratio dengan rumus total debt dibagikan dengan total assets. Total utang atau jumlah liabilitas bisa kita lihat pada laporan posisi keuangan. Kemudian untuk total assets juga bisa kita lihat pada laporan posisi keuangan dengan jumlah aset. Debt ratio atau penilaian rasio utang yang optimal adalah rasio yang proporsi hutang atau kewajiban atau liabilitas dan ekuitasnya sama seperti pada debt to equity ratio, yaitu rasio hutang terhadap total ekuitas. Jika rasio hutang kurang dari 0,5 kali, berarti sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui ekuitas. Jika rasionya lebih besar dari 0,5 kali,
Sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui hutang. Nilai normal rasio hutang biasanya adalah 0,6 sampai 0,7 kali. Tetapi setiap industri memiliki penilaian yang spesifik dan berbeda antara satu jenis industri dengan industri yang lain. Intinya kita tidak bisa membandingkan antara Kimia Farma dengan Unilever, tapi bandingkanlah emiten itu dengan jenis usaha yang sama. Oh iya, sebagai tambahan, yang dimaksud dengan ekuitas adalah hak pemilik atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu jumlah aktiva dikurangi dengan kewajiban, atau ini letaknya pasifa paling bawah. Nah, ekuitas dapat terdiri dari setoran pemilik perusahaan dan sisa laba yang ditahan. Jadi, untuk debt ratio Kimia Farma pada tahun 2019 sebesar 0,596 kali, berarti utang atau kewajiban Kimia Farma lebih besar daripada nilai ekuitasnya. Sehingga sebagian besar aset Kimia Farma dibiayai melalui hutang. Lanjut, rasio terakhir yaitu market ratio atau rasio pasar. Rasio pasar menunjukkan informasi penting dari perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk kinerja saham. Indikator yang kita gunakan hari ini yaitu earning per share dengan rumus laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Untuk perhitungan, pada laporan keuangan sudah dihitung earning per share-nya. Jadi kita tidak perlu mencari lagi, lihat aja pada laporan laba rugi paling bawah, earning per share atau laba per saham dasar. Kinerja saham emiten yang bagus bisa dilihat dari EPS yang setiap tahun meningkat, atau bisa dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis lainnya. Tidak ada investor yang tertarik dengan perusahaan yang memiliki rugi per saham dasar. Jadi atas namanya earning per share. Dari bisa kita pastikan kalau earning per share ya seharusnya itu mengalami keuntungan, bukannya rugi. Untuk materi hari ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.